Ting, lift terbuka. Dengan cepat, Firza keluar dari lift dan berjalan ke arah ruangan sahabatnya. Ia ingin sedikit curhat pada sahabatnya itu. Firza bersiap untuk membuka pintu. Dan tanpa ia duga, seseorang dari dalam ruangan menarik pintu hingga terbuka, membuat keseimbangannya terganggu, hingga jatuh dan tepat mencium lantai. Revan terkejut saat melihat Firza yang kini mencium lantai di bawahnya. Dengan cepat, sahabatnya itu bangkit dan membersihkan debu yang menempel di jasnya. "Kamu itu Bi." Ucapan Firza terhenti, kala Revan dengan cepat melangkahkan kakinya mendekat ke arah lift. Firza yang melihat hal itu hanya berwajah datar, lalu dengan malas berbalik untuk mengejar Revan. Tapi lagi-lagi nasibnya sial. Pintu lift sudah tertutup rapat membuat pria itu menghembuskan nafasnya. "Nasib, nasib," ucapnya dengan mengelus pelan dadanya. Ting, pintu lift terbuka saat tiba di lantai dasar bangunan pencakar langit itu. Dengan cepat, Revan berlari keluar dari lift untuk segera tiba di mobilnya yang terparkir di basement perusahaan. Dea dan Bella menatap Hana dengan tatapan khawatir. Lagi-lagi wajah sahabat mereka itu pucat pasi. "Dea, Bella," panggil seorang pria yang berjalan mendekat ke arah mereka. Dea dan Bella terkejut mendengar nada suara itu. Mereka sangat mengenal nada suara itu. Perlahan mereka menoleh dan terkejut melihat Gilang yang berjalan semakin dekat ke arah mereka. "Kak Gilang?" seru Dea dan Bella bersamaan. Gilang baru saja tiba di Indonesia 2 jam yang lalu. Dan ia dengan cepat bergegas untuk menemui Hana dan memberitahu kabar baik yang ia terima. Dan betapa terkejutnya Gilang saat melihat Hana duduk di kursi tunggu tidak jauh dari toilet dengan raut wajah lemas. Dengan cepat, Gilang menghampiri Hana menggendong tubuh gadisnya, meninggalkan Dea dan Bella yang kebingungan. "Bel, kejar!" seru Dea, dan Bella pun dengan cepat mengejar Gilang yang membawa Hana keluar dari kampus. Dea segera menelpon nomor Revan, dan pria itu sama sekali tidak mengangkat teleponnya. "Ya ampun Om, angkat dong," ucap Dea kesal saat Revan tak kunjung mengangkat teleponnya. Kak Gilang," teriak Bella dengan terus mengejar Gilang yang menggendong Hana mendekat ke mobilnya. Gilang enggan untuk menjawab panggilan Bella yang terus meneriakkan namanya. Gilang dengan susah payah membuka mobilnya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah membawa Hana ke rumah sakit. Gilang segera mengitari mobilnya untuk masuk ke kursi kemudi. Sedang Bella dengan sigap membuka pintu kursi belakang dan duduk kemudian menutup pintu dengan cepat. Gilang segera melajukan mobilnya ke rumah sakit terdekat di sana. Dengan sesekali melirik Hana yang wajahnya pucat pasi, membuat ia sedikit takut. Gilang meraih tangan Hana, lalu mengecup singkat punggung tangan Hana dengan raut wajah khawatirnya. Hana tidak bisa menepis tangan Gilang, karena saat ini ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaannya sangat lemah, setelah memuntahkan semua makanan yang masuk ke dalam perutnya. "Bertahan sayang, sebentar lagi kita sampai," ucap Gilang dan lagi-lagi mengecup punggung tangan Hana dengan terus merafalkan doa di bibirnya. Bella tertegun melihat hal itu. Ia sedikit iba pada Gilang. Sudah menemani Hana selama 5 tahun lebih, tapi ternyata bukan dirinya yang menyandang status sebagai suaminya. Sungguh percintaan yang begitu tragis. Bella jadi belajar sesuatu dari kisah cinta sahabatnya. Selama apapun kita bersama dengan seseorang, jika bukan dia yang ditakdirkan, maka semuanya hanya tinggal kenangan. Bella menundukkan kepalanya. Itulah sebabnya dirinya enggan untuk memiliki pacar, karena semuanya hanya akan tinggal kenangan semata, kecuali jika pria itu yang memang ditakdirkan untuknya. Tapi bagaimana jika tidak? Bella tidak bisa membayangkan hal itu. 10 menit kemudian, Gilang menghentikan mobilnya tepat di parkiran rumah sakit, dan segera membuka pintu dan mengitari mobil untuk segera membawa Hana masuk ke dalam rumah sakit. Bella segera mengekor di belakang Gilang yang menggendong Hana ala bridal style masuk ke dalam rumah sakit. Dengan sesekali berteriak seperti orang gila. "Dokter!" teriak Gilang.
Dan sedetik kemudian seorang perawat mendorong Brangkar mendekat ke arahnya. Gilang segera menurunkan Hana perlahan di atas Brangkar, lalu dengan cepat mendorong Brangkar itu bersama dengan para perawat. Gilang tak henti-hentinya mondar-mandir di depan ruang UGD, dengan menggigit kecil kukunya dan melirik ke arah pintu yang tertutup. Bella hanya menatap datar pada Gilang, dan seketika pandangannya beralih pada pintu ruangan UGD yang terbuka, menampilkan seorang dokter wanita yang memeriksa Hana. "Dokter, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja kan, Dok?" tanya Gilang yang kini sudah berdiri tepat di hadapan dokter tersebut. Dokter itu tersenyum kecil, membuat Gilang mengernyit bingung. "Dia baik-baik saja, Pak. Ini hanya gejala biasa yang sering dialami ibu hamil. Dia baik-baik saja. Mungkin sebentar lagi akan segera baikan. Saya permisi dulu, Pak. Masih ada pasien yang harus saya periksa," ucap dokter itu. Kemudian berpamitan dan meninggalkan Gilang yang terdiam dengan berjuta pertanyaan di kepalanya. Bella hanya diam melihat Gilang yang mematung mendengar penjelasan dokter wanita itu. Bella melangkahkan kakinya, berniat untuk masuk ke dalam ruangan melihat Hana. Tapi suara Gilang menghentikan langkahnya. "Bella," seru Gilang, membuat Bella menghentikan tangannya yang siap mendorong daun pintu untuk masuk ke dalam ruangan tempat Hana diperiksa. Ia menoleh dan menatap Gilang yang juga menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Apa maksud dokter itu dengan gejala biasa yang sering dialami ibu hamil?" tanya Gilang dengan menatap penuh selidik pada Bella. Bella menelan salivanya dengan susah payah dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Saat Bella ingin membuka suara, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berlari mendekat ke arah mereka. "Bel!" teriak Dea dari kejauhan, dengan suara yang tidak terlalu keras. Tak lupa dengan Revan yang berlari di sampingnya dan segera melewati Gilang untuk masuk ke dalam ruangan UGD. Bella menghembuskan nafasnya, dengan menatap Dea yang kini berdiri di hadapannya dan Gilang. Dea menatap Gilang dengan tatapan yang sulit diartikan. Untung saja Bella mengirim pesan padanya letak lokasi dirinya dan Hana. Jika tidak, mungkin akan sedikit lama menemukan keberadaannya. Gilang menatap Dea yang juga menatapnya. "Aku perlu penjelasan," ucap Gilang lalu menarik tangan Dea sedikit menjauh dari depan ruang UGD. Bella menatap itu dengan sesekali mengedipkan mata seperti anak kecil. Saat Bella ingin masuk ke dalam ruangan, tanpa sengaja tatapannya terhenti pada seorang pria yang berdiri tidak jauh dari mereka dan menatap lurus pada Dea. "Sepertinya ada seseorang yang tengah salah paham sekarang. Dea, aku berharap kau bisa menjelaskannya, biar sahabatmu ini bisa nikah sama om-om yang punya roti sobek 6. Lirih Bella lalu segera membuka pintu ruangan itu untuk masuk dan menemui Hana dan Revan.